Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Kita tahu bersama bahwa sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh ditinggalkan. Meskipun dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, perintah sholat harus tetap ditegakkan. Sholat pun dapat dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid, bisa juga dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memperbanyak sholat berjamaah. Mengapa demikian? Apa sebenarnya keutamaan dari sholat berjamaah? Dan bagaimanakah ketentuan-ketentuan yang berlaku agar sholat berjamaah tersebut membuahkan hasil yang maksimal? Simak selengkapnya di sini. Keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satu dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi, sholat berjamaah sudah dapat dilakukan dengan minimal dua orang saja, satu menjadi imam dan satu menjadi makmum. Hukum mengerjakan sholat wajib atau sholat 5 waktu secara berjamaah adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib bagi setiap muslim. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat munfarid adalah pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisab'i wa ishrina darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian adalah dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lainnya dari orang yang rajin sholat berjamaah ialah akan dijauhkan atau bahkan dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sisi lain, sholat berjamaah dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan umat Islam. Sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan tentu bermunajat hanya kepada Allah semata, maka akan menciptakan rasa persaudaraan dalam hati setiap jamaah. Mengingat begitu pentingnya sholat jamaah, maka kita harus tahu ketentuan-ketentuan yang ada dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita akan sah apabila ada imam dalam sholat, ada makmum yang berniat mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau perkumpulan, sholat makmum sama dengan sholat imam, misalkan imam sholat isya, maka makmum menunjukkan harus sholat isya. Imam menjadi bagian yang paling penting dalam sholat berjamaah. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang imam, ia harus mengetahui syarat dan rukun sholat, serta hal yang membatalkan sholat. Fasih dalam membaca Al-Quran, paling luas wawasan agamanya, berakal sehat, baligh atau dewasa, berdiri paling depan, seorang laki-laki boleh perempuan jika seluruh makmumnya adalah perempuan, dan tidak sedang bermakmum pada orang lain. Menjadi makmum juga tidak kalah penting. Menjadi makmum yang baik, diantaranya kita harus berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, misalkan masjid, posisi di belakang imam, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Nah, bagaimanakah seorang makmum yang tertinggal dalam sholat berjamaah? Makmum tersebut disebut dengan istilah makmum masbuk atau makmum yang tertinggal. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat yang pertama. Sedangkan makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat bersama imam dari mulai takbiratul ihram hingga salam.
Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang makmum masbuk? Maka simaklah ilustrasi berikut. Ilustrasi yang pertama, imam telah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Makmum yang baru datang langsung berniat, kemudian takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah secara lirik. Jika imam rukuk, maka makmum yang baru datang tadi mengikuti imam atau langsung rukuk meski baru sempat membaca basmalah dari surat Al-Fatihah. Kondisi ini makmum masbuk telah dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi ketika imam salam, ia ikut salam. Kemudian ilustrasi yang kedua, imam telah rukuk pada rakaat yang pertama. Maka makmum yang baru datang langsung berniat takbiratul ihram, kemudian langsung rukuk mengikuti imam. Kondisi ini makmum masbuk telah dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Sehingga ketika imam menutup sholat dengan salam, maka ia pun ikut salam. Ilustrasi yang ketiga, imam telah i'tidal atau sujud pada rakaat yang pertama. Maka makmum yang baru datang langsung berniat takbiratul ihram, kemudian langsung sujud mengikuti imam. Kondisi ini, makmum masbuk belum dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi ketika imam menutup sholat dengan salam, maka ia berdiri kembali untuk menambah rakaat yang kurang. Bolehkah sholat berjamaah ditinggalkan? Tentu saja masih dibolehkan. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid apabila terjadi hujan yang sangat lebat, angin kencang yang membahayakan, sedang sakit yang dikhawatirkan menularkan kepada orang lain, sangat ingin buang air besar ataupun air kecil, dan bau mulut yang susah dihilangkan yang dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi jamaah yang lainnya. Maka dari itu apabila kita tidak mendapati halangan untuk sholat berjamaah, sebaiknya kita melaksanakan sholat berjamaah. Sholat wajib berjamaah yang baik dapat dilaksanakan sebagai berikut. Kita awali dengan adzan dan iqomah. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Shaf belakang imam diisi jamaah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan paling belakang. Imam baca Al-Fatihah dan surah pendek secara jahar atau keras pada rakaat pertama dan kedua salat maghrib, isya dan subuh. Dan yang keempat, makmum mengikuti gerakan imam, namun tidak boleh mendahulunya. Terakhir, berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Itulah tadi keutamaan dan beberapa ketentuan dari sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.